tinggal. Iya, Ini ke depan kita perbaiki. Iya Pak, ini Pak. Kita sama-sama Pak Kepala membangun. Desa tersinggung. Bukan tersinggung saya, anaknya merembet semua. Memang kerjaan Bapak tak beres. Gak beres buktikan. Bukan saya, di sana. Apa yang buktikan? Masyarakat tahu kok. Izin Pak, izin Pak. Ini Bukan. Bapak sendiri yang memprovokasikan mereka. Ya Pak, Provokasi. Gak jelas izin sikap bukti. itu Pak, izin Pak Kades. Bapak nanti kepala sampai ribut sama kepala dulu. Bapak sendiri turun ke sawah. Saya nggak turun ke sawah, tapi saya kerjakan sawah itu semua. Iya, karena dibayar ada uangnya Pak. Dibayar mana saya dibayar? Tanya sama Anda. Ada uangnya. Asal ini ada bukti. Ada dibayar saya. Tidak. Izin Pak, izin. Ini tuding-tudingan gak jelas ini. Izin Pak Kades. Pertama-tama hebat. Apa hebatnya? Apa yang tudingan tidak jelas? Itu pakar itu tidak jelas. Saya sekarang hari ini kita rapat turun ke sawah. Bukan ini yang saya maksud. Saya kan sebagai tidak tokoh-tokoh baik. Izin. Tai, kepala desa tai. Izin Pak, ini Ngomong ayo. harusnya ini Saya ini Saya jangan kan menjalankan boleh Pak. Betul. Boleh Pak. Ini ada ketua BPD. Ini dalam masjid saya mohon kita agenda rapat kita adalah membahas untuk turun ke sawah. Jadi, Kita musyawarah begini, Pak Andre. untuk turun ke sawah. Jadi Ya. gini Bang, saya hanya menyampaikan tadi Pak Dika itu kan hanya suka usulan dan masukan. Jadi tidak perlu ditanggapi dan direspon. Cuman bagaimana cara kita untuk kembali membangun desa kita ini. Karena kenapa? Banyak tokoh-tokoh penting yang memang lahir di desa ini. Salah satunya memang sudah terbukti seperti Pak Dika. Tuh. Jadi bagaimana caranya kita ini membangun desa ini sebenarnya bukan PR dari Pak Kades, bukan PR Pak Andi, tapi PR kita bersama. Maka oleh karena itu, makanya kami bilang sama Pak Kades, mengundang para petani buah lagi pada hari ini, tujuannya untuk sama-sama kita turun ke sawah. Jika saatnya memang kita mau turun ke sawah, kita respon dengan baik. Pemerintah ini sudah menganggarkan seperti pupuk, benih dan lain-lain. Nah, tadi saya rasa itu hanya sebuah masukan yang disampaikan oleh Pak Anjipar, itu baik sekali karena memang Pak Anjipar itu adalah tokoh masyarakat dan sekaligus anggota dewan. Jadi itu Pak tidak perlu direspon, kita merespon bagaimana kesiapan ataupun bersediakah kita untuk melaksanakan ataupun mengikuti program pemerintah yakni masa fitur rumah hebat jilid kedua. Baik, kita masuk kepada masukan apa? Nah, saya jawab ya Pak. Saya persilakan dulu kepada Pak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mohon maaf. Minta hormati kepala desa Bukti, hormati Bapak Anjipar. Cuma saya ada bertanya, mungkin dari kelompok tani ini mungkin saya rasa nggak ada ya. Kayaknya kalau udah begitu memang nggak ada, karena udah jerah. Dari kemarinnya udah jerah kan begitu. Berarti saya cuma mengusulkan ini. Saya ada lahan pribadi, apakah bisa saya olah? Bisa. Nah, cuma itu yang dapat saya sampaikan. Baik, saya jawab dengan Pak ya. Nanti baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. saya jawab. Baik, program sebenarnya program masa sibuk Maeba ini adalah ada satu program tambahan yakni perluasan area tanah ataupun PATB, perluasan area tanah baru. Jadi karena dulu sebenarnya 2017 itu kan kita gerakan, artinya itu masuk kepada program perluasan area tanah baru. Dan kita usulkan baru setelah alhamdulillah ternyata tercover program tersebut, maka dialokasikanlah semua yang bahan-bahan yang saya sampaikan tadi, sampai termasuk biaya pengolahan tanah per hektar itu 500.000 diberikan untuk menunjang kegiatan para petani untuk turun ke sawah. Mengenai jawaban dari Bang Mr. Nuryadi tadi, bisa petani umpamanya ada lahan 1 hektar, itu kita bisa memberikan support dan seluas lahan tersebut. Cuma petani tersebut harus bersedia membuat pagar, karena spek pembuatan pagar itu tidak ada anggaran di kegiatan pemerintah yang saya maksudkan tadi. Beda dengan memang yang sudah dianggarkan oleh Pak Kades. Sebenarnya memang Pak Kades ini ada niat baik ya untuk caranya agar kegiatan persawahan di Desa Lubuk ini kembali kita laksanakan kan seperti itu. Cuma program tersebut ya semua telah dicanangkan di pemerintahan desa itu sendiri. Maka oleh karena itu kalau umpamanya kita tanam di lahan kita masing-masing itu bisa. Cuman ya pemagaran aja tidak ada. Berdasarkan dari spot dana kegiatan yang sudah dialokasikan dari pemerintah. Mungkin seperti itu. Silakan Pak.
Ini tadi kan ada niat dulu pertanyaan, silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Desa serta staf dan para desa yang saya hormati, Bapak pribadi Pak Supar dan untuk masyarakat yang saya hormati, Bapak dan saudara yang kami muliakan untuk pada kesempatan. Saya tidak berbicara kajian ya, langsung aja ke poin masalah persawahan ini. Yang pertama, saya sangat-sangat sependapat bahwa kegiatan persawahan atau pertanian di desa kami akan kembali dilaksanakan. Saya sangat setuju. Karena ini adalah di samping juga program pemerintah dan kita dulunya ada sesuai dengan arahan pertanian, mustahil kita tidak melakukan itu. Oleh karena itu kita seluruh petani yang ada di desa ini kalau memang sudah sepakat bersama, mari kita ikuti pada pertanyaan Pak Mazhab kedua ya, jadi kedua untuk tahun ini. Cuman pertanyaan ini begini, masa jilid kedua ini dimulai pada bulan berapa? Dan yang kedua pertanyaan kami, masalah tadi dari pemerintah desa sudah merencanakan atau mengalokasikan dana pengadaan sen, pagar sen sebanyak 50 kodi. Pertama, kapan ini anggarannya dimulai atau dilaksanakan? Kalau memang itu pelaksanaan cepat dengan pembuatannya itu mungkin bersamaan dengan turun masa sebel, atau kapan mungkin terlambat kita nanti kan kalau memang lama lagi rencananya, karena itu 50 kodi lebih kurang 1000 lembar. Kalau dikali 20.000 meter itu panjangnya. Tapi mungkin tak terlalu banyak 50 kodi. Karena lebih kurang di sana sawah kali 8.000 meter. Kalau memang dah dipagar sampai ke hutan atau ke sana kembali, maksudnya sekitar persawahan aja paling banyak 8.000 meter kan. Kalau 20.000 meter, 50 kodi kan 20.000 meter. Kalau memang dikali 2 bisa tuh. Maksudnya dua lembar. Enggak. Iya 20.000. Karena 50 lembar. 50 kodi kan 1000 lembar. Kali 2 20.000 kan? Iya, 1000 lembar ya. Kalau 50 kodi kan kali 5 meter. Itu mungkin lebih terlampau banyak mungkin anggarannya. Saya jawab. Kalau masalah kan ini kan masukan dari semua petani untuk supaya mempercepat pengolahan sawah. Bukan saya lagi yang salah. Soal hitungan itu ini ada di Binsa yang mengukur berapa kodi semua. Jadi kita dengarkan sama di Binsa dengan yang lain-lain yang kelompok tadi mengukur hasilnya. Coba kita tadi ke BPD. Jadi 1000 meter semua itu bekas pagar yang lama. Bekas pagar yang lama, bukan pagar yang lama kita buat dulu enggak. Ini pinggir-pinggir dulu terus jalan. Ya begitu menjadi Tadi kita sesuaikan aja gambaran, tapi yang jelas tadi pertanyaannya mengenai di awal turun ke sawah ya Pak ya. Kalau instruksi Pak Kepala Dinas itu ketika memang petani sudah melaksanakan sudah kita melaksanakan kegiatan program pemasarkan rumah EBA ini kedua. Memang kemarin Pak Pati ada menyampaikan selambat-lambatnya kita sudah memasuki pengolahan tanah itu sebulan 2 ini. Nah, jadi seandainya
ini kan kalau makanya dari pemerintah desa untuk mempercepat proses pemagaran dan pengelolaan tanah itu melalui PSE. Nah, itu mungkin salah satu alternatif agar kita dapat terkejar di kegiatan masyarakat itu Eba. Tapi perlu diketahui bahwa kecamatan yang tercepat untuk pengelolaan tanah adalah Sumut Timur. Kalau kecamatan lain dapat kita lihat rata-rata bahkan masih melaksanakan bimbang, belum melakukan pengolahan tanah. Bahkan di Salang, Alapa, dan Barat masih ada yang panen seperti itu Pak. Jadi untuk program masa sibuk Rumah Eba ini kita sesuaikan saja. Itu instruksi dari Dinas Pendidikan kita. Di situ pemagaran ini dana desa. Apa nanti bisa terlaksana mengejar waktu pemagaran kembali? Jadi deh, dana desa ini kan triwulan pertama kan kita cari, itu kan sudah ada bulan 2 bulan Februari itu ditambahkan BLT, sudah itu sudah masuk BLT kita mengajukan terus divisi. Diperkirakan di bulan Maret itu sudah ada. Bulan Maret. Nah, itu perkiraan penarikan uang. Jadi tadinya hitungan itu kan 20 lembar, satu kodi 20 lembar. Satu kodi 20 lembar. Kalau standarnya 50 kodi, berarti 4 kali 5, 20 meter berarti buat kampung. Kalau memang satu sejajar, dananya berapa kemarin menghitung? 65 Karena juta. saat dia 030 kilometer 10 panjangnya. Waktu buka 7 kaki, saya tanya kembali ada 3 toko 1 juta 300 karena banyak-banyak kan. 1 juta 350 tapi kalau banyak bisa pulang lagi. Sebenarnya kayak gini Pak Andre. Berapa orang yang sebenarnya mau bersawah ini? Kita sepakati sekarang. Sementara yang bersawah siapa orangnya? Itu pertanyaannya sekarang. Kita pagar pun kayak gitu besarnya, 2000 meter. Siapa yang bersawah? Itu ceritanya begitu. Jadi kalau udah kita programkan ke situ, udah kita buat pagar, orang bersawah nggak ada, sama juga. Sekarang solusinya kita tanya sama masyarakat siapa yang mau bersawah, ukurannya segitu. Datanya itu sudah ada Pak. Itu koordinasi sistem pelayanan. Kemarin sama Pak Adi sudah jatah ketua kelompok tani itu sudah. Dan Sebenarnya masyarakat di kampungnya dia bersawah dengan jabatan pagarnya harus sekarang kita Kalau tidak bersawah, perlu saya yakin kita pagar dulu berapa yang 1000 kita pagar. Kita mau untuk pesawat dia enggak, ya udah enggak masalah. yang penting pakai pagar Semuanya ada turun pesawat, ada yang turun, ada yang enggak. Nanti apabila di tengah dia jalan, kita saklok aja. Jangan gara-gara dia saklok, malah kita yang sudah tadi. Karena itu kalau pasti Oke, sudah kalau tadi. perencanaan pagar yang lama. Lama. Itu berarti kalaupun ke depan nanti yang mau pesawat udah ada memang pagar. Iya, sudah ada pagar. Makanya saya bilang. Walaupun tahun ini belum ada musim itu. Yang penting pesawat itu udah dalam pagar. prinsip kita seperti itu dulu. Prinsip kita kan seperti itu dulu. Itu pagar dan bersawah. Tapi izin Pak Kades, ini sedikit tambahan yang perlu saya sampaikan bahwa kita pemerintah Kabupaten Sumberwu itu sudah mengalokasikan 800 juta untuk pembelian gabah. Artinya hasil petani itu yang ditanggung oleh pemerintah kita. Maka sekali lagi saya sampaikan, pemerintah sudah mengalokasikan ini lengkap, paket sudah lengkap, bahkan panen dibeli sama pemerintah. Itu kalau langsung diantar ke kilang langsung 5.000 nih, Pak Hajibat. 5.000 per kilogram gabah kita. Jadi luar biasa kalau umpamanya kita sudah dikasih seperti itu oleh pemerintah sudah mengupayakan, kita tidak turun lagi. Ini luar biasa, ya kan seperti itu. Nah, jadi semua berpulang ke kita. Jika seandainya memang kita mau turun ke sawah, ya silakan. Saya hanya memfasilitasi. Saya orang pemerintahan, hanya memfasilitasi dan saya orang berpanjangan tangan dari Dinas Pertanian dan Pangan Nasional. Jika seandainya kita mau turun, saya akan berjuangkan kali di desa Lugu. Tapi jika tidak turun, tidak masalah. Saya akan serahkan paket yang sudah masuk ke desa Lugu ke desa lain. Karena masih banyak desa-desa lain yang menunggu paket ini.
Otomatis saya akan perjuangan desa saya. Saya bersawah sendiri Pak Andre. Enggak sendiri. Tapi intinya yang hadir pada hari ini apakah mau bersama atau tidak? Pak Andre, Ya. di data saja berapa petani yang sawah itulah bibit sama obat-obatan yang silakan. Baik. Ini usulan yang baik sekali dari Pak Andika. Dan jika demikian nanti saya minta bantu ya. Minta bantu dan sampaikan sama Pak Alvio. Jangan nanti semua. Iya. Yang Nanti kita bersama banyak. 12 orang. Terima kasih ya. Ini yang terakhir, mau didata kembali siapa yang menuju ke sawah. Yang minat. Jadi paket itu diserahkan kepada orang peminat. Sisanya kita kembalikan ke pemerintah atau dialokasikan ke desa yang lain. Seperti itu. Kalau saya jangan dulu di program terpagar, tanya dulu siapa yang mau bersawah. Itu. Kalau udah kita programkan sia-sia semua. Di pagar nggak ada yang sawah sama aja untuk apa di situ yang ada 10 lembar hilang. 10 lembar Tadi dari kita nih, kita tanyakan ke Tani Bandre. Misalnya sawah dia nggak dipakai, dikasih sama orang lain. Kalau nggak dipakai sawahnya, sawah dia kan terhalang juga kita. Kalau sawahnya nggak dipakai, dikasih sama orang lain. Yang kemarin itu kan persoalannya ada dua yang menang kemarin itu. Pertama Salih yang kedua Muharna yang tidak mau menyediakan